Perkenalkan, nama saya Abrizal Razak Mahatita, NIM 2016 55124. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam permodelan hidrologi. Yang pertama di sini model Universal Soil Loss Equation atau USLE. USLE merupakan suatu model parametrik untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah. Prediksi erosi dengan metode USLE diperoleh dari hubungan antara faktor-faktor penyebab erosi, yaitu A sama dengan RKLSCP, di mana A banyaknya tanah tererosi, R faktor curah hujan, K faktor erodibilitas tanah, L faktor panjang lereng 9%, S faktor kecuraman lereng, C faktor vegetasi penutup tanah dan pengolahan tanaman, dan P faktor tindakan konservasi tanah. Model USLB memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, mudah dikelola, yang kedua, relatif sederhana, dan ketiga, jumlah masukan atau parameter yang dibutuhkan relatif sedikit dibandingkan dengan model-model lainnya yang bersifat lebih kompleks. Sedangkan untuk kekurangan model USLE, yang pertama, dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model tersebut dikembangkan. Yang kedua, adaptasi model tersebut pada lingkungan yang baru memerlukan investasi sumber daya dan waktu untuk mengembangkan database yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, overestimasi yang terjadi dengan penggunaan USLE dapat mencapai 2000%. Penyebabnya adalah karena adanya subjektivitas penggunaan data atau penggunaan peta skala kecil. Model yang kedua yaitu model Modified Universal Soil Loss Equation atau MUSLE. Metode MUSLE merupakan metode yang dikembangkan dari metode USLE yang digunakan untuk menduga besarnya erosi yang terjadi di suatu subdas dengan berbagai jenis tutupan lahan. Metode MUSLE berbeda dengan metode USLE dalam menduga besarnya erosi yang terjadi. Metode MUSLE tidak menggunakan faktor energi hujan sebagai faktor penentu besarnya erosi, namun faktor limpasanlah yang menentukan besarnya erosi. Untuk kelebihan dan kekurangan model MUSLE sama dengan model USLE, yaitu yang pertama mudah dikelola, kedua relatif sederhana, dan yang ketiga jumlah masukan atau parameter yang dibutuhkan relatif sedikit dibandingkan dengan model-model lainnya yang bersifat lebih kompleks. Dan untuk kekurangan model MUSLE, yang pertama dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model tersebut dikembangkan. Yang kedua, adaptasi model tersebut pada lingkungan yang baru memerlukan investasi sumber daya dan waktu. Yang ketiga, overestimasi yang terjadi dengan penggunaan MUSLE dapat mencapai 2000%. Model yang ketiga yaitu model Agricultural Non-Point Source atau AGNPS. AGNPS merupakan model parametrik terdistribusi yang dapat digunakan dalam suatu das dengan keluaran limpasan atau total runoff, sedimen, serta kehilangan hara. Model ini bekerja pada basis geografis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lahan kering dan saluran. Dasar prediksi yang digunakan adalah dalam satuan sel. Adapun kelebihan model AGNPS yang pertama yaitu dapat memprediksikan erosi dengan hasil akurat di seluruh das. Yang kedua, dapat mensimulasikan berbagai kondisi biofisik das secara bersamaan. Yang ketiga, hasil prediksi model dapat meliputi aliran permukaan, hasil sedimen, kehilangan N dan P, serta kebutuhan oksigen kimiawi. Yang keempat, dapat memprediksi das sampai mencapai luas 20.000 hektar atau sebanyak 2.500 sel. Sedangkan kekurangan model AGNPS yang pertama, input model yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, keluaran aliran permukaan hanya berupa volume dan debit, tidak bisa menghasilkan higrograf. Yang ketiga, keluaran erosi dan sedimen menggunakan satuan yang terlalu tinggi, dan desimal yang digunakan terlalu sedikit. Model yang keempat yaitu model Areal Non-Point Source Watershed Environmental Response Simulation atau biasa disebut ANSWERT. Metode ANSWERT merupakan metode hidrologi dengan parameter terdistribusi yang mensimulasikan hubungan hujan, limpasan, dan memberikan dugaan hasil sedimen. Kelebihan model ANSWERT yang pertama, analisis parameter distribusi yang dipergunakan dapat memberikan hasil simulasi yang akurat. Yang kedua,
dapat mensimulasikan secara bersamaan berbagai kondisi dalam das. Yang ketiga, memberikan keluaran berupa limpasan dan sedimen dari suatu das yang dianalisis. Sedangkan kekurangan model Answer yang pertama semakin kompleks terutama pada data dan waktu perhitungan. Kedua, erosi dari saluran belum diperhitungkan ke dalam model. Ketiga, batas grid kemungkinan tidak menggambarkan batas yang sebenarnya. Keempat, untuk sebuah grid dalam kenyataan dapat lebih besar dari luas sub-subdas. Model yang kelima yaitu model The Water Erosion Prediction Project atau WEPP. WEPP adalah suatu model penyesuaian proses berdasarkan pada ilmu erosi dan hidrologi modern, dirancang untuk menggantikan model USLE untuk pendugaan secara berkala erosi tanah dengan mengatur konservasi tanah dan air serta perencanaan dan penilaian lingkungan. WEPP merupakan suatu model yang menghasilkan perhitungan harian dari keadaan tanah dan biomasa pada suatu lahan. Model WEPP diukur berdasarkan pada erosi parit dan antar parit, pelepasan sedimen, pengangkutan, dan deposisi sedimen pada area limpasan permukaan dan aliran sungai. Kelebihan model WEPP yang pertama, nisbah kehilangan tanah dapat ditaksir secara spasial sepanjang profil atau lahan. Kedua, dapat menghitung kapasitas angkut dari runoff. Ketiga, limpasan permukaan dan sedimen dapat diduga tiap terjadinya hujan. Keempat, dapat memprediksi jumlah dan lokasi dari sedimen yang akan dideposit. Sedangkan kekurangan model WEPP yang pertama, dalam skala bulanan, estimasi WEPP dan erosi mempunyai perbedaan sekitar 100%. Yang kedua, pada skala tahunan perbedaan sekitar 13-80%. Dan ketiga, ketidaksediaan data menjadi faktor penghambat penggunaan WEPP. Model yang keenam atau model yang terakhir yaitu model Soil and Water Assessment Tool atau SWAT. Model ini dikembangkan untuk melakukan prediksi dampak dari manajemen lahan pertanian terhadap air, sedimentasi, dan jumlah bahan kimia pada suatu areal das yang kompleks, dengan mempertimbangkan variasi jenis tanah, tata guna lahan, serta kondisi manajemen suatu das. Komponen-komponen model SWOT yaitu iklim, hidrologi, suhu, karakteristik tanah, pertumbuhan tanaman, unsur hara, pestisida, patogen dan bakteri, serta penggunaan lahan. Proses hidrologi das yang disimulasikan dalam SWOT terbagi menjadi dua bagian utama yaitu proses di lahan dan proses di sungai. Kemudian untuk kelebihan dari model SWOT yang pertama, model ini merupakan hasil integrasi SIG dan DSS, sehingga dapat digunakan untuk menilai respon das secara spasial dan kuantitatif. Yang kedua yaitu efisien dalam perhitungan. Dan yang ketiga, mampu membuat simulasi untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk kekurangan model SWOT yaitu kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menjalankan model tergolong detail dan kompleks. Sedangkan ketersediaan data yang ada di wilayah Indonesia masih terbatas. Sekian video penjelasan dari saya tentang macam-macam permodelan hidrologi dan kelebihan maupun kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.